Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat GPI Genesaret yang berbahagia. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing, di tempat yang terpisah. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan menyatukan kita. Roh Kudus akan berkarya seperti 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus dicurahkan bagi jemaat Tuhan. Mari kita mengimani bahwa Roh Kudus juga dicurahkan saat ini melewati setiap dinding pemisah di antara kita. Kesatuan jemaat boleh dinyatakan, kuasa Tuhan tetap boleh dilimpahkan kepada keluarga masing-masing. Mari menyatakan hati itu, sama-sama berdoa. Mari bersahabat di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah kita pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Nya. Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam namaku. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Satu pujian Allah Roh Kudus akan memimpin kita semua untuk menyembah Dia, Allah yang kudus. Mari menyanyi Dia, Allah yang mulia. Thank you.
besar Bapak Ibu, sebab Allah yang sama sudah memenangkan dunia ini 2000 tahun yang lalu, dan Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita. Mari memuji Dia, anggur baru. Tetap berdiri, tetap bersuka cita. Roh Kudus dicurahkan, harapannya dinyatakan. ayat 44 sampai 48. Kisah Para Rasul pasal 40 ayat 44 sampai 48. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kami akan membaca silih berganti. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata-kata, demikianlah turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan pesunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat
bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Firman Tuhan diberitakan dan pada pagi hari ini akan disampaikan dengan mendalam oleh hambanya Bapak Pendeta Andi Wijaya. Mari kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa, menaikkan setiap doa syafaat kita, pergumulan hati kita bagi bangsa dan negara, bagi kota tercinta, bagi GKPI dan bagi gereja kita, baik di Sabang maupun di Ibu. Mari kita akan berdoa. Kami mengundang Pendeta Andi Wijaya untuk memimpin dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Pujian, hormat dan syukur hanya bagimu, Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga. Karena begitu luar biasa kasih yang Kau nyatakan kepada kami pada kesempatan pada pagi hari ini, Tuhan, kami bersama-sama boleh kembali datang kepadamu untuk menaikkan syafaat. Sebelumnya kami memohon ampun akan segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Tuhan, kiranya Kau tahirkan kami semuanya, sehingga pada pagi hari ini secara khusus ketika kami beribadah untuk memperingati hari Pentakosta, hari ke-50, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kami semuanya. Biarlah Tuhan Kau yang menyatakan kasih dan karunia, sehingga di dalam segenap keberadaan kami bersama-sama kami boleh memuliakan Allah oleh karena kehidupan kami yang Tuhan tahirkan. Terima kasih, kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ke dalam kuasa tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau memberkati sepenuhnya usaha pemutusan rantai penyebaran pandemi COVID-19 oleh pemerintah negara yang kami kasihi ini. Tuhan, Kau memberkati setiap bagian yang ada, baik pemerintah sendiri maupun dari kalangan medis. Tuhan terus senantiasa memberkati, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menyatakan hikmat, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami meyakini bahwa tangan-Mu yang penuh dengan kuasa menyatakan kasih karunia kepada para pimpinan negeri ini bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat dan juga secara khusus dari kalangan medis, sehingga bersama-sama kami berjuang untuk memutus penyebaran pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami yakin Engkau yang terus memberkati. Kami percaya Tuhan akan terus menolong para pemimpin kami, khususnya para pemimpin kami di pemerintahan, baik di pusat sampai ke daerah-daerah. Biar mereka terus dapat mewujud nyatakan karya-Mu dalam kehidupan setiap pribadi, sehingga di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi, pembangunan demi pembangunan dapat terus dikerjakan, sehingga kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona ataupun mereka yang sudah terjangkit. Tuhan, berkati mereka, Tuhan beri kekebalan di dalam kehidupan mereka, sehingga terjadi kesembuhan oleh karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Begitupun untuk saudara-saudara kami semua yang masih sehat, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga semuanya dapat terlindungi dan terjaga keberadaannya, sehingga kesehatan kekuatan mereka pada akhirnya dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Bapa kami di surga untuk segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan yang memberkati. Begitupun kami terus menyerahkan Bapa ke dalam kuasa tangan-Mu untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami menyerahkan pimpinan kami, BPN sampai dengan BPD di seluruh Indonesia,
Badan Musyawarah Nasional, demikian juga kami terus menyerahkan kepadamu Tuhan, pembina Yayasan Baptis Indonesia bersama dengan pengawas maupun juga pengurus dari JBI dan JRSBI. Tuhan berkati satu persatu supaya pimpinan kami dalam GGBI boleh bersinergi dengan pemerintah untuk bersama-sama mewujud nyatakan kehidupan yang baik, di mana kami bersama-sama boleh melawan penyebaran virus corona melalui segala hal, sehingga pada akhirnya kemuliaan Tuhan nyata. Demikian pula terus kami menyerahkan Tuhan kerinduan oleh karena umat baptis Indonesia dalam beberapa waktu yang lalu harus menunda jalannya musyawarah besar umat baptis Indonesia. Kami menyerahkan rencana ke depan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, sehingga pada akhirnya kuasa dan kemuliaan nyata dan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan. Kami pun terus menyerahkan untuk Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Tuhan kau memberkati keberadaan gerejamu di tempat ini, di mana kalau dalam hari-hari ini Tuhan, gereja mengalami hambatan oleh karena penyebaran virus corona, tetapi kami yakin kuasa-Mu lebih besar. Engkau menyatakan kuasa kemuliaan-Mu melalui Gereja Baptis Indonesia Genesaret, sehingga gereja ini boleh tetap berjalan, gereja ini boleh semakin maju dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami terus menyerahkan untuk panitia perancang gereja, Tuhan berkati supaya mereka semuanya boleh tetap dapat menjalankan pelayanan dengan baik. Kemuliaan Tuhan nyatakan, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan di GBI Genesaret dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami pun menyerahkan untuk seluruh sidang Jumat-Mu Tuhan, warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Tuhan berkati satu persatu, baik yang ada di induk, yang ada di cabang berbek. Biar kuasa dan kasih kemuliaan-Mu nyata atas mereka semuanya, sehingga di dalam segala keberadaan yang ada, nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang harus bekerja di luar rumah, Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang masih harus bekerja di rumah, Tuhan berkati mereka dengan hikmat, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kami menyerahkan anak-anak yang harus belajar di rumah, Tuhan berkati supaya mereka dapat menempuh cita-cita mereka di tengah keterbatasan yang ada pada saat ini. Demikian pula Tuhan, kami terus menyerahkan untuk anak-anak warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret yang sedang mengalami sakit, Tuhan jamah sehingga mereka mengalami kesembuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada Bapa, kami yakin Kau melawat mereka, Kau memberikan kuat kuasa sehingga kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk saudara-saudara kami semuanya yang masih sehat, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, sehingga karena kuasa dan kemuliaan-Mu kami semuanya boleh tetap memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kepadamu doa syafaat kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Bersama kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 5 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang yang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita akan mempersiapkan persembahan kita dan tetap memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersuka rasa
hari ini kami boleh kembali datang dan mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Setiap rupiah yang kami kumpulkan pagi hari ini kiranya boleh dikelola, boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk mengisi ilmu pelayanan di gerejamu, dan sungguh penginjilan boleh semakin efektif. Kami menyerahkan setiap hamba-Mu yang pagi hari ini menyerahkan persembahan kepada Tuhan, setiap keluarga yang mempersembahkan dengan penuh rasa syukur, kiranya Tuhan berkenan memberkati dengan berkat yang berlipat-lipat dan kembali kepada setiap kami. Demikian pula kami menyerahkan setiap hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat supaya segala sesuatu boleh dilakukan atas rasa takut akan Tuhan dan memuliakan Engkau Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini boleh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kiranya Engkau akan mencurahkan berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa, sehingga di kesempatan yang lain akan boleh bersama-sama mempersembahkan korban syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami pagi hari ini. Amin. Mari kita akan menyerahkan persembahan kita pagi hari ini kepada Tuhan melalui pujian. Berkati persembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Pendeta Andi Wijaya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, mengucap syukur karena kasih-Nya yang luar biasa senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bahkan di tengah keadaan kita yang serba dibatasi, kita boleh tetap memuji memuliakan Allah. Dan kalau pada pagi hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kita bersama untuk kembali beribadah di rumah masing-masing, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya, di mana dalam keberadaan kita pada pagi hari ini bersama dengan seluruh umat Tuhan di dunia, kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan karenanya pada pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar tentang Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semuanya, sehingga di dalam keberadaan kami bersama-sama boleh tetap ada sebagaimana adanya. Pagi hari ini kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, hidup kami sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Ketika kami sampai di puncak dari peribadatan untuk mendengar firman Tuhan, kami yakin hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus, Allah Bapa,
menyatakan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberi wawasan kepada kami sehingga firman Tuhan dapat kami pahami di dalam keberadaan kami masing-masing. Terima kasih, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca petikan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 yang kita baca tadi bersama-sama di dalam ayat 44 sampai 48, merupakan satu peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan para rasul, di mana di dalam kehidupan mereka semuanya sungguh-sungguh merasakan bahwa kuasa Allah Roh Kudus menyertai. Satu perkara yang harus saudara dan saya perhatikan adalah perkataan Petrus ketika dia berkata di dalam pasal 10 ayat yang ke-43 dari Kisah Para Rasul itu dikatakan begini, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa di dalam kehidupan para murid ketika mereka betul-betul menanti-nantikan Tuhan. Mereka melakukan perkataan Tuhan Yesus Kristus, mereka harus berdiam diri sampai Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Nah, yang harus kita pahami saudara-saudara, ada kata Pentakosta dalam bahasa Yunani-nya itu adalah Pantekos. Itu artinya hari yang ke-50 atau disebut dengan Minggu Putih, untuk memperingati peristiwa dicurahkan Roh Kudus kepada para murid. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam keberadaan inilah kita bersama melihat bagaimana kesaksian Alkitab yang dinyatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan para murid. Mereka baru memahami apa arti yang telah dikatakan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita ingat bahwa semasa Tuhan Yesus melayani di dunia, berkali-kali dia mengajar, berkali-kali dia mengingatkan kepada para murid, berkali-kali dia, Tuhan Yesus, berkata kepada para murid bahwa nantinya mereka akan memahami perkataannya. Tetapi sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Bapak Ibu Saudara, para murid masih belum memahami apa maksud Tuhan Yesus. Barulah ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, mereka memahami perkataan Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia berkata di dalam Injil Yohanes 16 ayat 7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan di atas kehidupan para murid, barulah mereka menyadari akan firman Tuhan yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, di mana mereka menyadari betul bahwa Tuhan Yesus harus mati, harus bangkit, harus naik kembali ke surga dalam kerangka untuk menebus dosa manusia. Di dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mau melihat kembali bahwa pencurahan Roh Kudus itu merupakan penggenapan janji Bapa sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa Bapa akan mencurahkan Roh-Nya pada hari-hari terakhir. Saudara-saudara bisa membaca di rumah usai dari ibadah ini di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan 29. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah saudara dan saya harus bersama memperhatikan bahwa sebelum Tuhan Yesus mengalami penyiksaan, dia berkata kepada para murid bahwa dia akan memberikan penolong yang lain. Kata penolong ini yang harus saudara dan saya pahami, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu Parakletos.
Artinya itu mendampingi, menolong, menghibur, menasehati, memberi semangat, menuntun di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekarang kita sudah tahu betul bahwa peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus nyata atas kehidupan para murid, sehingga para murid pada waktu itu ketika saat Roh Kudus dicurahkan atas para murid, mereka berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang lain. Di dalam bagian ini saudara dan saya harus memahami bahwa bahasa-bahasa itu didengarkan oleh orang-orang yang hadir. Ada orang Partia, ada orang Makedonia, ada orang Yunani, ada orang dari Romawi dan seterusnya. Dan mereka mendengar para murid berkata-kata di dalam bahasa mereka. Dan kemudian pada saat kita membaca di dalam pasal 10 ayat 44-48 yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, di sana pun Petrus juga melakukan hal yang sama. Ketika dia berkata-kata di dalam bahasa itu, ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bagian ini ada 3 catatan penting yang harus saudara dan saya pahami pada pagi hari ini. Mengapa Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan orang-orang banyak, bukan hanya kepada para murid, tetapi kepada semua orang yang ada, yang hadir, yang mengelilingi para murid pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, catatan yang pertama, Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan para murid, dan kemudian para murid berkata-kata kepada orang banyak. Di sana menunjuk kepada kita semua. Ayat 44 sampai dengan 45 dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 yang kita baca tadi, di sana dikatakan bahwa Allah mengasihi seluruh umat manusia di dunia. Bangsa-bangsa yang hadir ketika para murid berkata-kata di dalam bahasa mereka menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh para murid tidak cukup, tidak hanya berhenti dalam kehidupan para murid, tetapi Allah berkehendak, Allah berkenan untuk menyampaikan semuanya itu kepada orang banyak. Allah tidak membuat perbedaan di antara orang percaya keturunan Yahudi dengan keturunan non-Yahudi, sebab kedua golongan ini sama-sama diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini memberi kesadaran kepada Petrus khususnya dan kita semua bahwa Allah berkenan menerima orang-orang di luar Yahudi. Bahkan Allah membuka pintu keselamatan bagi mereka dan mencurahkan Roh Kudus atas kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, mari pada pagi hari ini kita menyadari bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, kalau kita melihat perkara ini, kita meyakini bahwa Roh Kudus sudah dinyatakan kepada kita semuanya. Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, sehingga di dalam kehidupan orang-orang yang percaya seharusnya seperti para murid. Mereka tidak lagi mengalami ketakutan, mereka tidak lagi bersembunyi, tetapi mereka keluar, berani memberitakan kebenaran. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, ayat 47. Allah memberi kesempatan untuk bertobat kepada semua bangsa dan memberi diri dibaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur karena kita semua diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saudara dan saya secara lahiriah bukanlah orang Yahudi, tetapi melalui kematian, kebangkitan dan kenaikan
didasari dengan kasih Allah kepada umat manusia, hingga saudara dan saya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidup kita, kita boleh mendapatkan karya Roh Kudus, kita diselamatkan dari api neraka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini menjadi satu kesadaran bagi kita semuanya, bahwasanya Allah di dalam keberadaannya menghendaki setiap umat manusia selamat. Dan seperti yang terjadi dalam kehidupan para murid ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, mereka berkata-kata kepada orang banyak tentang kebenaran bahwa Yesus orang Nazaret, Dia yang sudah disalibkan itu sudah bangkit, bahkan sudah naik ke surga dalam kerangka untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dikatakan oleh para murid, barang siapa yang percaya kepadanya, mereka akan diselamatkan. Barang siapa yang memberi diri dibaptis setelah percaya, merekalah yang akan mendapatkan kekekalan di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nyata di sini bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada semua bangsa tanpa membeda-bedakan bangsa, tanpa membeda-bedakan suku bangsa, sesuai dengan pesan terakhir yang kita pelajari minggu lalu, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus berkata kepada para murid bahwa mereka adalah saksi dari semua itu, dan mereka harus pergi untuk memberitakan kebenaran dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita semuanya tidak hanya mewarisi janji kerajaan surga, tetapi saudara dan saya di dalam kehidupan kita bersama-sama juga menjadi pengemban amanat agung itu, di mana saudara dan saya harus menjadi saksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada banyak bangsa. Oleh karena keselamatan itu bukan hak kita secara pribadi, tetapi juga milik dari semua orang. Semua orang yang ada di dunia berhak untuk bertobat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi pekerjaan bagi saudara dan saya, bahwasanya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Catatan yang kedua, catatan yang ketiga ada di dalam ayat yang ke-47 yang sama, di mana Allah berkarya atas bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi Allah sudah memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan memberi diri dibaptis, catatan yang ketiga ini menunjukkan bahwa Allah itu tetap berkarya atas bangsa-bangsa sampai detik ini. Belajar dari pengalaman Petrus, bahwa oleh karena Roh Kudus, Petrus pada akhirnya menyadari, mengakui dan menyatakan bahwa Allah memang berkarya atas bangsa-bangsa lain, dan bahwa Roh Kudus yang dicurahkan itu juga terjadi dalam kehidupan bangsa-bangsa yang lain. Itu artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa Allah berkenan memberi pencerahan kepada semua orang, di mana di dalam kehidupan setiap orang yang belum percaya, di sana Allah menyatakan kasih melalui kehidupan kita orang-orang yang percaya kepadanya, melalui kesaksian kehidupan kita, melalui kesaksian pembicaraan kita, sehingga pada akhirnya ada banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu,
mari kita menyadari pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam peristiwa Tuhan Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya, mengingatkan kita semuanya bahwa pekerjaan pemberitaan Injil belum berakhir. Kita masih harus terus memberitakan berita keselamatan bagi semua orang. Kita bisa memulainya dari orang-orang yang terdekat di dalam keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita, sampai pada akhirnya ada banyak orang yang mendengarkan berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika pagi hari ini kita memperingati hari Pentakosta, ini adalah hari yang bersejarah bagi pertumbuhan gereja. Karena di hari pencurahan Roh Kudus inilah Allah mendemonstrasikan kuasanya. Dia menjamah, Dia mengurapi murid-muridnya, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam pelayanan. Begitu pun pagi hari ini, ketika saudara dan saya bersama-sama boleh datang kepada Tuhan. Secara khusus ketika kita memperingati hari Pentakosta pada hari ini, kita diingatkan bahwa di tangan saudara-saudara, di tangan kita semuanya, Allah berkehendak untuk menumbuh kembangkan pekerjaannya. Karena itu tetaplah semangat. Kita mengingat bahwa Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus memberi kuasa, supaya saudara dan saya mampu untuk bertahan dan ada kekuatan untuk memberitakan kabar sukacita. Karena mari pada pagi hari ini kita bersama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Ketika menjadi orang Kristen, sudahkah saya menjadi saksi Tuhan? Ketika menjadi orang Kristen, sudahkah saya ini disebut saksi Tuhan? Melalui kehidupan kita, mari bersama-sama kita mau menjadi saksi-saksi Tuhan. Sejak awal Tuhan Yesus berkehendak saudara dan saya, kita semuanya orang-orang percaya supaya menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Tidak lain dan tidak bukan adalah dalam kerangka untuk memberitakan kabar sukacita itu. Karenanya Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini, jika engkau membuka hati, membuka diri untuk Tuhan, biarlah Roh Kudus turun atas kehidupan saudara-saudara. Saudara-saudara diperbaharui dalam hidup saudara sekalian. Ketika selama ini mungkin saudara-saudara merasa takut, merasa tidak ada kemampuan untuk memberitakan Injil, mulai dari sekarang ingat, Roh Kudus ada dalam hidupmu dan siaplah untuk menjadi saksi-saksinya sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami bersama-sama dapat mendengarkan perkataan suci-Mu, firman yang mengingatkan kepada kami sekalian berkenaan dengan keberadaan kami sebagai orang Kristen, yang harus melihat bahwa Allah tetap berkarya sampai saat ini, memakai kehidupan orang-orang yang percaya agar berita keselamatan, berita Injil sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk wawasan yang boleh kami dapatkan. Bersyukur pada pagi hari ini, jika di dalam kehidupan kami boleh mendengarkan perkataan Tuhan di saat hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapak, beri kekuatan kemampuan bagi kami, sehingga dalam hidup kami boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu.
Kami percaya Anda terus menolong kami, sehingga kami bersama-sama bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk menumbuh kembangkan pekerjaan Tuhan, secara khusus di Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Demikian juga di luar gereja, sehingga pada akhirnya melalui kehidupan kami bersama-sama melihat ada banyak orang yang percaya kepadamu, dan Gereja Baptis Indonesia Genesaret dipenuhi dengan penyembah-penyembah yang benar, yang menyerahkan hidup di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini. Serahkan kehidupan kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Bersama kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama kita berdiri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian bersama dengan kita.
kami di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang begitu indah yang kami nikmati bersama dengan Tuhan yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mendapat kekuatan yang baru untuk kami boleh melangkah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang Kau nyatakan kepada kami. Biar dalam kehidupan kami untuk hari ini dan seterusnya, kami boleh menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Biar dalam hari-hari kami, ketika kami masih harus melewati pandemi COVID-19, Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami yakin Engkau menyatakan kasih karunia-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami bersama-sama tetap menikmati sukacita, damai, dan sejahtera. Baik ketika kami di rumah, baik ketika kami belajar, bahkan ketika kami harus bekerja di luar rumah, kami yakin Tuhan Kau memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami serahkan hidup kami kepada-Mu, dan kami yakin Engkau menyatakan kepada kami berkat, rahmat, damai, dan sejahtera yang melampaui segala akal, yang dinyatakan oleh Bapa di surga, di dalam panjang sabar Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat Tuhan dicurahkan di dalam kuasa Roh Kudus. Hidup kami diberkati hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Saya sampaikan, tetaplah kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, dekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus hari demi hari, supaya di dalam kehidupan kita pun memperbanyak waktu untuk membaca merenungkan firman Tuhan, supaya kita boleh mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Bagi anak-anak yang belajar di rumah, Tuhan memberkati semuanya. Begitupun yang akan naik kelas, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan bagi anak-anak yang akan melanjutkan ke kuliah, Tuhan pun memberkati. Yakinlah bahwa Tuhan menyatakan kasih kemurahan-Nya sampai kau dapat menikmati masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang saat ini harus bekerja dari rumah, Tuhan juga memberkati saudara-saudara. Tuhan menyatakan hikmat sehingga pekerjaan boleh kau bereskan. Begitupun bagi saudara-saudara semuanya yang harus bekerja di luar rumah, Tuhan menyatakan perlindungan. Tuhan menyatakan kasih karunia kepada panjenengan, sehingga di dalam kehidupan panjenengan tetap ada di dalam kesehatan dan kekuatan. Saya berpesan pada pagi hari ini bersama dengan seluruh pribadi yang melayani Tuhan, kepada Bapak Ibu Saudara, ketika keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker, jangan lupa sering cuci tangan, jangan lupa pakai alat pelindung diri yang lain jika diperlukan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti menyatakan yang terbaik. Dan pada akhirnya, biarlah kami semua dari gereja bersama-sama mengucapkan kepada panjenengan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kepada panjenengan semuanya. Shalom.